Pada bab sebelumnya, setelah mengangkat Liu Yu sebagai murid terdaftarnya, Han Lei mulai mengolah seni manipulasi serangga. Dengan kultivasinya saat ini dan wawasannya yang tajam, menguasai teknik ini semudah membalikkan telapak tangan. Namun, hal itu tetap memperluas wawasannya. Di antara sekian banyak rahasianya, teknik baju besi seranggalah yang paling membuatnya tercengang. Setelah hanya beberapa minggu latihan, kumbang pemakan emas berwarna emasnya mengembun menjadi baju zirah hidup yang fleksibel dan sangat cocok untuknya. Sebuah pencapaian yang membuat Han Li gembira. Melalui perpaduan pohon mata roh dan berbagai kemampuannya, ia memperoleh apa yang kemudian ia sebut Linglong Myriad Phantoms, mata yang dapat melihat menembus 10.000 fathom, kekuatan ilahi yang memungkinkannya untuk memahami melampaui batas antara alam fana dan alam iblis. Mata roh ini tetap menjadi salah satu rahasia terdalam Han Li. Kemudian dia membuka slip Gyoktan Ruyan yang menyentuh seni pembentukan Naen mendalam dari metode kultivasi misterius dan kuno yang mampu menghasilkan jiwa nason sekunder yang independen. Manfaatnya sungguh mencengangkan. Duplikatnya memiliki memori, emosi, dan otonominya sendiri. Ia dapat berada ribuan mil jauhnya dari badan utama, sehingga sangat meningkatkan peluang seseorang untuk bertahan hidup. Namun harganya sangat mahal. Satu-satunya cara untuk menempa jiwa Nen kedua adalah dengan menyerbu dan merebut jiwa kultivator lain, menghapus kesadaran keilahian mereka dan menggabungkannya dengan kesadaran diri sendiri. Tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan kegagalan dapat mengakibatkan reaksi buruk yang menghancurkan. Han Lei merasa merinding saat membaca pembatasan tersebut. Jiwa sekunder pada akhirnya dapat menyerang tuannya, berevolusi menjadi keinginan terpisah atau bahkan inkarnasi iblis. Ada cara untuk menekan hal ini, tetapi tidak ada yang tanpa cacat. Dia mempertimbangkan untung ruginya dengan cermat. Jika berhasil, ini akan menjadi lompatan maju yang monumental. Jika dia gagal, dia bisa kehilangan pikiran dan jiwanya. Akhirnya, ia mengeluarkan boneka roh kayu nason, yang mungkin menjadi subjek eksperimen. Namun keraguan masih mencengkeramnya, hatinya terbakar oleh keinginan, tetapi pikirannya memperingatkan akan adanya bahaya. Dia tahu bahwa dirinya berdiri di depan sebuah jalan yang menggoda sekaligus mematikan. Han Lei menatap kotak giok itu cukup lama sebelum mendesah pelan dan dengan hati-hati menyimpannya kembali ke dalam kantong penyimpanannya. Kilatan cahaya biru muncul. Slip giok hijau sekali lagi melayang di tangannya. Haruskah dia mengambil risiko mengolah jiwa Nen kedua sekarang atau menunggu sampai dia sepenuhnya memahami setiap rahasia seni pembentukan Nen yang mendalam? Memikirkan bahaya yang mengancam, Han Lei menenangkan hatinya dan merenung dalam-dalam. Akhirnya dia menyingkirkan keraguannya, memfokuskan indera keilahiannya, dan memasuki keadaan tanpa pamrih. Tempat tinggal di gua itu disegel rapat. Silver Moon diam-diam berkultivasi di ruang batu yang bersebelahan. Sementara boneka menangani semua urusan duniawi, waktu berlalu dengan cepat. Musim dingin memudar, musim semi kembali. Setahun penuh telah berlalu. Suatu hari, dua seberkas cahaya putih dan merah tua berkelebat di luar gua Han Li. Dari dalam kabut muncul dua tetua sekte Luo Yun, seorang pria tua berambut perak, dan seorang kultivator setengah baya berwajah tegas. Setelah bertukar beberapa kata, mereka mengirimkan jimat transmisi suara melalui penghalang pelindung. Elder Lu tersenyum tipis. Semenjak mengasingkan diri, adik muda Han tidak pernah keluar sekalipun. Benar-benar pria yang mengabdikan dirinya pada boneka itu. Penatua Chang mengangguk, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tenang. Memang kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membentuk jiwa sejatinya di usia yang baru menginjak 200 tahun? Sayang sekali vitalitasku sendiri semakin menurun, untuk bisa maju lebih jauh sepertinya di luar jangkauanku. Saat mereka berbicara, pembicaraan mereka beralih ke masa lalu Han Lei yang misterius. Dahulu kala, dia adalah murid lembah Huang Fang di negara Uwa yang dikhianati dan dijadikan tumbal selama peperangan antara kaum saleh dan kaum jahat. Setelah lebih dari 1 abad menghilang,
ia muncul kembali dengan kultivasi seorang kultivator jiwa murni. Nada bicara Penatua Chung menjadi serius. Seorang pria yang diliputi kekayaan ini bukanlah orang biasa. Dengan dia duduk di sekte kita, sekte Luyun, mungkin masih bisa bertahan menghadapi kesengsaraan yang akan datang. Keduanya terus berdiskusi tentang rencana mereka untuk pertemuan perdagangan surgawi selatan, sebuah acara yang menarik para kultivator dari seluruh aliansi 9 bangsa, sebuah kota abadi agung tempat cahaya spiritual bersinar, harta karun berkilauan, dan batu roh mengalir seperti air. Setengah bulan sebelum pertemuan dimulai, 3 seberkas cahaya mendekat dari jauh, 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu cantik dan dingin, berjalan di samping seorang pria muda yang berpenampilan biasa saja, sementara pria yang memimpin mereka mengenakan jubah biru memancarkan aura kewibawaan dan kekuatan. Badai tengah melanda kota selatan yang indah itu, dan Han Li, yang masih belum sadar, berdiri di tepi gelombang pasangnya. Ketiga pengelana itu telah melakukan perjalanan ribuan mil dari Sei Nation, Han Lei, Elder Lu, dan selirmu paling Han Lei. Tetua Chung tetap tinggal untuk menjaga sekte Luyun, meninggalkan kehormatan menghadiri pertemuan perdagangan besar kepada 2 adik laki-lakinya. Mu Piling, setelah mencapai titik kemacetan dalam kultivasi, ingin bepergian dan memperluas wawasannya. Ketika Han Lei menyebutkan acara perdagangan paling bergengsi di wilayah selatan, dia tertarik. Han Lei, yang tidak melihat adanya kerugian, setuju. Bagaimanapun, jalannya panjang, dan ditemani seorang teman yang baik membuat perjalanan menjadi lebih ringan. Mereka memilih rute yang paling aman, menghindari wilayah yang terpecah antara kekuatan benar dan kekuatan jahat, dan segera menyeberang dengan damai ke aliansi 9 negara. Saat mereka hampir sampai di kota surgawi, kehadiran gabungan dari 2 pembudidaya jiwa Nen menyebabkan para pengelana di dekatnya menjadi pucat dan mundur ketakutan. Penatua Lou berbicara saat mereka terbang. Kota surgawi pernah menjadi tempat pertemuan perdagangan secara bergantian antara jalan yang benar dan jalan yang jahat. Namun setelah kedua belah pihak melemahkan jalur kendali menuju aliansi 9 negara, setiap golongan menginginkannya. Han Lei menjawab dengan senyum tipis. Saya mendengar tanah ini pernah menjadi saksi pertempuran dahsyat. Formasi cahaya pemadam asal atas dilepaskan, memusnahkan pasukan sekutu negara Anda. Benar-benar tempat yang berbahaya. Saat keduanya berbincang, mereka secara halus mengukur kedalaman masing-masing. Penatua Lou dapat merasakan bahwa Han Li tampak berbeda setelah pengasingannya. Dia menyelidiki dengan beberapa pertanyaan santai, tetapi Han Li menangkisnya dengan kecerdasan yang tenang, yang membuat lelaki tua itu tertawa kecil. Tiba-tiba, ekspresi Han Lei berubah sedikit. Ada sekelompok kultivator yang mendekati salah satu dari mereka. Berada pada tahap jiwa Nen. Penatua Lou terkejut sesaat, lalu mengangguk kagum. Indera ketuhananmu lebih tajam daripada indera ketuhananku, adik muda. Tetaplah berhati-hati. Siapapun yang memamerkan auranya secara terbuka di wilayah ini pastilah bukan sosok biasa. Beberapa saat kemudian, sebuah prosesi cemerlang tampak di Cakrawala. Sekelompok pembudidaya berbaju besi emas mengelilingi kereta terbang yang megah. Seekor burung bangau putih terbang tinggi di depan sementara para gadis mengikuti di belakang lengan baju sutra mereka yang berkibar-kibar bagai awan. Itu adalah sikap bangsawan yang turun dari surga. 2 makhluk roh yang menarik kereta, binatang berbaju besi langit biru, dan burung phoenix berbulu emas membuat Han Li pun mengangkat alisnya karena terkejut. Wajah Elder memucat. Dia menarik napas tajam dan bergumam, tidak mungkin. Marki Nanlong, monster tua itu juga datang. Dia segera memperingatkan Han Li agar tidak bertindak gegabah. Ketiganya berhenti di udara. Menunggu saat konvoi besar mendekat. Ketika kereta terbang itu mendekat, cahaya keemasan di sekelilingnya berkelap-kelip, dan musik yang jauh memudar menjadi hening. Dari dalam terdengar suara malas namun dingin. Ah, jadi dia murid Master Mui. Apakah sudah 300 tahun sejak terakhir kali kita bertemu dan kau akhirnya membentuk jiwa Naenmu? Sedangkan orang di sampingmu,
dia tampak asing. Tatapan Han Lei sedikit berkedip. Pertemuan di kota surgawi ini, yang ia tahu akan menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia hanya tersenyum dan diam saja. Seperti yang diduga, Penatua Lou berbicara untuknya. Mares, ini adik juniorku, Han Li, seorang kultivator jiwa nason yang baru saja mencapai tingkat lanjut dari Sekte Luyun. Wanita di sampingnya adalah Mu yang sedang mengupas selirnya. Nada bicara Him Mark Nanlong lesu tetapi mengandung sedikit rasa dingin. Sebuah nama yang belum pernah ku dengar. Kau tampak baru saja mencapai tingkat lanjut. Katakan padaku, beranikah kau membiarkanku menguji indera keilahianmu sejenak? Wajah Penatua Lou berubah drastis. Marke, kau baru saja adik juniorku membentuk jiwa naennya. Bagaimana mungkin dia sebanding dengan kultivator tingkat menengah sepertimu? Tapi Mark Nanlong hanya tertawa kecil dengan nada menghina. Tenang saja, aku tidak berniat menindasmu. Yang lemah. Ini hanyalah kontes akal ilahi, tak ada salahnya. Kekuatan spiritualnya barusan terasa menarik. Cahaya keemasan berkelap-kelip dari kereta, memperlihatkan Marke Nanlong duduk anggun di antara dua wanita cantik jelita dengan barisan selir anggun berdiri di belakangnya bak bidadari. Penatua Lou buru-buru mencoba menengahi, tetapi monster tua itu hanya tertawa dingin dan tanpa tawa. Jika rekan Dowis Han menolak, aku bisa menerapkan aturan perdagangan paksa. Aku berniat menukar dua selir kesayanganku denganmu palingmu dalam hal kecantikan dan kultivasi. Mereka setara dengannya. Jika kau menolak, biarkan kekuatan yang memutuskan. Saat kata-katanya terucap, udara membeku. Wajah Penatua Lou memucat. Mu yang terkelupas gemetar. Kulitnya memucat. Han Lei mengangkat alis. Perdagangan paksa. Apa itu? Suara Penatua Lou terdengar berat saat menjelaskan. Itu adalah aturan tak tertulis di antara para pembudidaya jiwa ketika perselisihan muncul. Kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah melalui kontes akal ilahi atau kekuatan magis untuk mengklaim objek yang dimaksud selama tidak ada nyawa yang terenggut. Setelah kedua belah pihak sepakat, tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur. Han Lei terkekeh ringan. Karena si Marke bersikeras, aku tidak keberatan menguji seberapa baik indera keilahianku. Tapi aku tidak membutuhkan selir-selirmu. Yang ingin ku ketahui adalah alasan sebenarnya kau ingin menantangku. Nada suaranya tenang namun mengandung tekanan tak terlihat yang bahkan membuat Mark Nanlong menyipitkan matanya. Setelah jeda, si Marke berbicara dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jika kau menang, akan kukatakan padamu. Wajahmu piling menegang karena khawatir sementara Penatua Lou berbisik cepat. Jika berbalik melawanmu, segera mundur. Han Lei hanya mengangguk. Detik berikutnya, sosoknya kabur menjadi seberkas cahaya merah tua, membubung ke langit. Marku Nanlong menyapu lengan bajunya, jubahnya berkibar saat ia naik mengikutinya. Tinggi di atas, kedua aura itu bertabrakan. Langit dan bumi terdiam. Suara Marku Nanlong bergema dingin dan menghina. Rekan Dowis, Han, jika kau benar-benar ingin tahu alasanku, buktikan dengan kekuatan. Jika tidak, kau tidak layak. Bibir Han Lei melengkung membentuk senyum tipis, tatapannya setajam pisau. Kalau begitu, mari kita lihat indera keilahian siapa yang benar-benar layak. Dalam sekejap mata, dua gelombang kesadaran spiritual yang besar berbenturan hebat, beriak menembus kehampaan. Langit berguncang dan duel tak kasat mata antara dua pembudidaya jiwa sejati telah dimulai.